Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3486 Eksekusi Su Jin. Bukankah kamu secara pribadi membunuh seorang pendekar pedang jenius lebih dari 20 tahun yang lalu? Mengapa kamu begitu berbelas kasihan hari ini? Lin Bai tersenyum menghina. Mendengar kata-kata Lin Bai, langkah mengejutkan Master Pedang Sendu berhenti sebentar, lalu terus berjalan ke depan, menghilang ke dalam kegelapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ketika Lin Bai melihat punggungnya, dia merasa sangat kesepian dan sedih. Siapa sangka bahwa pendekar pedang dari ibu kota dewa, yang terkenal di seluruh dunia dan terkenal di benua kuno, sebenarnya adalah seorang tua buta yang sedang sekarat. Lin Bai berdiri di gang, melihat ke belakang Master Pedang Sendu dengan mata dingin. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan pakaian seksi masuk dengan cepat dari luar gang. Dia datang ke belakang Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Tuan Yedi, akhirnya aku menemukanmu." Apa yang terjadi? Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Suasana hati Lin Bai yang baik setelah bertemu dengan Master Pedang Sendu hari ini tiba-tiba menjadi sedikit tidak bahagia. Wanita ini jelas merupakan kecantikan dari Sword Alliance Pigeon Hall. Saya baru saja menerima berita dari divisi Suanjian. Dalam 7 hari, Su Jin, sisa dari Danau Pedang, akan dibunuh di platform pembantaian naga. Hua Meiren berkata dengan suara rendah, setelah menerima berita ini, mereka yang diambil oleh kami beberapa waktu lalu akan dibunuh. Ye Qingsui, putri Master Sekte Danau Pedang, segera datang ke Aliansi Pedang untuk meminta bantuan. Kebetulan Master Baihe tahu bahwa Anda berada di Bed Mansion, jadi dia bertanya aku ingin bertanya apa maksudmu. Setelah mendengar ini, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar gang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Meiren buru-buru mengikutinya. Dan ketika Lin Bai keluar dari gang, dia mengenakan pakaian putih baru, dengan topeng mawar yang dingin dan kejam di wajahnya. Di dalam Aliansi Pedang. Di Aula Pedang. Bai He duduk di atas dengan ekspresi malu di wajahnya. Di aula, seorang gadis pucat berdoa dan berkata, "Tolong izinkan saya bertemu Tuan Yedi, Tuan Bai He." Ye Qingsui sangat berterima kasih. Bai He berkata sambil tersenyum masam. "Nona Ye Qingsui, silakan duduk dulu, saya telah meminta Tuan dari Aula Merpati, Hua Meiren, untuk mengundang Tuan Yedi." Setelah mendengar ini, Ye Qingsui segera menghela nafas lega, tetapi wajahnya masih sedikit lemah. Pada saat ini, Lin Bai bertemu dengan keindahan bunga dan berjalan ke Aula Pedang. Burung bangau putih dan 12 burung gagak dari Aliansi Pedang berdiri bersama untuk menyambut Lin Bai. Lin Bai berjalan langsung ke kursi tinggi Aula Pedang dan duduk, menatap Ye Qingsui di bawah. Ye Qingsui juga melihat ke arah Lin Bai, melihat topeng mawar yang mewah itu. Apakah dia Kaisar Malam? Ye Qingsui berkata dengan hati yang berdebar-debar. "Nona Ye Qingsui, ini Tuan Yedi." Bai He berkata dengan lembut. "Tuan Yedi." Ye Qingsui berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan saleh. "Oke, tidak perlu bicara lagi." Lin Bai berkata langsung. Ye Qingsui tercengang, wajahnya menjadi pucat. Lin Bai berkata dengan tenang, "Apakah berita tentang eksekusi Su Jin akurat?" Bai He mengepalkan tinjunya dan berkata, "Itu adalah berita yang baru saja datang dari divisi Suanjian, dan tampaknya divisi Suanjian tidak berniat menyembunyikan berita tersebut. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh kota dewa dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah sepertinya jebakan yang dibuat oleh divisi pedang gantung, kan?" Lin Bai terkekeh. "Ya." Bai dia juga berpikiran sama. Jika divisi Suanjian benar-benar ingin mengeksekusi Su Jin, mereka bisa saja membunuh Su Jin di hukuman mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kenapa membuat keributan seperti itu jelas jebakan. Ye Qingsui berkata dengan ekspresi cemas, "Tolong, Tuan Ye, mohon pertimbangkan bahwa putriku telah berkontribusi pada Aliansi Pedang, tolong coba selamatkan aku." Sebelumnya, Lin Bai menarik Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri Kanan sekaligus. Kekuatan di rumah jahat pernah membiarkan Ye Qingsui membantu. "Nona Ye Qingsui, Anda tidak perlu cemas. Hari eksekusi belum 7 hari lagi. Ini masih pagi, dan kita masih punya jalan." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Dan saya juga mengagumi karakternya. Dari penggarap pedang Jianhu. Jangan khawatir, saya tidak akan berdiam diri, saya akan mencoba menyelamatkan Su Jin." Ye Qingsui bertanya dengan heran, "Apakah Tuan Yedi sudah punya cara?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tidak." Ye Qingsui kecewa untuk sementara waktu. Lin Bai berkata pelan, "Tetapi mengenai masalah eksekusi Su Jin, yang lebih saya khawatirkan adalah mengapa Su Jin harus dieksekusi saat ini."
Sujin telah diantar ke Sendu selama lebih dari setengah tahun, mengapa tidak, bukankah dia mengeksekusinya lebih awal? Eksekusi, terlambat atau tidak, tapi kali ini. Aku selalu merasa ini sepertinya tidak sesederhana itu. Bai He, coba lihat. Bisik Lin Bai. Bai He menjawab dan berkata, ya. Saya akan segera mengatur agar Pigeonhole untuk menyelidikinya. Selain itu, Nona Ye Kingsway, jika Anda ingin menyelamatkan Sujin, mungkin akan sulit bagi beberapa dari kita untuk melakukannya. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu pedang. Berapa banyak orang yang ada di ibu kota ilahi? Mata Ye Kingsway berkilat, dan setelah beberapa pemikiran dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 9 dari 10 prajurit di Danau Pedang telah tewas dalam pertempuran Danau Pedang, dan sekarang di ibu kota ilahi bahkan jika seseorang lolos karena keberuntungan, mereka akan tetap anonim dan tidak akan muncul lagi. Prajurit penjaga di ibu kota ilahi hanyalah beberapa orang yang sangat setia kepada Jianhu. Semuanya ada di sini. Hanya ada 7 orang di sekitarku. Ye Kingsway berkata dengan suara rendah. Oke, saya mengerti. Lin Bai mengangguk dan berkata, Anda turun dan istirahat dulu, saya akan menyelidiki masalah ini. Ye Kingsway berkata dengan penuh syukur, terima kasih atas masalah Anda. Tuan Yedi. Setelah Ye Kingsway melangkah mundur, Lin Bai berkata, pergi dan temukan Su Xiaotian. Setelah beberapa saat, Bai He memimpin Su Xiaotian ke aula pedang. Luo Wen, Su Xiaotian, saya telah bertemu Tuan Yedi. Su Xiaotian, seorang pengemis berusia 7 tahun, berkata sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Mengapa kamu harus mengeksekusi Su Jin selama periode ini? Lin Bai bertanya langsung, jawab saja pertanyaanku. Setelah aku selesai bertanya, Bai He secara alami akan memberimu kristal spiritual. Setelah Su Xiaotian menjawab, dia mulai dari 2 kata-kata keluar dari mulutnya, tangkap keturunan langsung. Lin Bai mengerutkan kening, dan sepasang mata di bawah topeng mawar menatap Su Xiaotian dengan sedikit tidak mengerti. Su Xiaotian terkekeh dan berkata, saya yakin Tuan Yedi juga telah mengirim aula merpati di aliansi pedang untuk mulai menyelidiki. Tuan Yedi dapat pergi dan memeriksa secara detail. Setelah menghadapi apa yang saya katakan, Anda harus memahami bahwa saya tidak berbohong. Perampasan ahli waris telah dimulai. Seseorang ingin mengambil keuntungan dari urusan Sword Lake, jadi lebih baik mengocok kartunya. Su Jin pernah menjadi salah satu tetua Sword Lake, dan dia memegang posisi tinggi, dan seseorang ingin memanfaatkannya untuk membuat keributan. Su Xiaotian terkekeh. Lin Bai bertanya, Pangeran. Pangeran ke-17. Itu mungkin, tapi belum tentu mereka berdua. Su Xiaotian berkata sambil tertawa. Lin Bai sedikit bingung saat ini, dan langsung bertanya, apakah ada orang di kota Tuhan ini yang memenuhi syarat untuk naik tahta Tuhan, selain Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17, yang sekarang berada di sorotan? Mengapa? Tidak. Tuan Yedi, apakah Anda lupa? Keempat pangeran masih hidup sekarang. Su Xiaotian berkata sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa seperti mendapat pencerahan. Bab 3487 Arus Bawah Ibu Kota Ilahi. Bukankah keempat pangeran itu masih hidup? Su Xiaotian tersenyum penuh arti pada Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan dan langsung terbangun. Su Xiaotian terkekeh dan berkata, dibandingkan dengan pangeran ke-17, Yang Mulia masih terlalu belum dewasa. Keempat pangeran itu canggih dan terkendali. Sejak Kaisar Suci naik tahta, keempat pangeran telah patuh, tetapi siapa yang bisa pernahkah Anda memikirkannya, apakah keempat pangeran ini menimbun kekuatan mereka? Tuan Yedi, Anda dapat mengendalikan rumah buruk hanya dalam beberapa bulan. Anda adalah orang yang cerdas. Anda harus bisa memikirkan keempat pangeran. Para pangeran menduduki 4 wilayah kerajaan utama, dan mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Di wilayah kerajaan masing-masing, mereka membesarkan tentara swasta, memenangkan yang kuat, mengembangkan kejeniusan, dan merekrut orang-orang kuat. Setelah selama beberapa ratus tahun yang panjang, mereka memiliki berapa banyak orang kuat yang berada di bawah komando mereka. Dalam pandangan kami, meskipun Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 saat ini sedang bertarung sengit baik di dalam maupun di luar istana, di mata kami berpikir bahwa keempat pangeran lebih berkuasa daripada tahta Tuhan. Tetapi ada syarat yang diperlukan. Jika keempat pangeran ingin naik tahta dan menyatakan diri mereka sebagai kaisar, mereka harus melakukannya setelah Kaisar Suci meninggal. Kaisar Suci tidak mati, keempat pangeran tidak akan pernah bisa pergi.
Tahta Tuhan. Kali ini kompetisi seni bela diri Paviliun Naga Pengadilan Phoenix, keempat pangeran datang ke Paviliun Naga Phoenix secara langsung. Mengapa mereka ada di sini untuk cari tahu status Kaisar Suci yang sebenarnya dan yang salah? Su Xiaotian berkata sambil tersenyum lembut. Wajah Lin Bai menjadi serius. Bai He merenung untuk waktu yang lama dan berkata, Saudara Su Xiaotian, jadi menurut apa yang kamu katakan, keempat pangeran telah mengetahui status Kaisar Suci yang sebenarnya dan yang salah, jadi sekarang mereka berencana menggunakan Su Jin untuk memanipulasinya. Su Xiaotian tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai berkata dengan suara rendah, justru karena keempat pangeran tidak memahami realitas Kaisar Suci maka mereka memilih Su Jin. Mereka ingin menggunakan eksekusi ini untuk menguji apakah Kaisar Suci masih hidup. Su Xiaotian terkekeh dan berkata, Tuan Yedi bijaksana. Bai He mengerutkan kening dan bertanya, tetapi Tuan Yedi, bagaimana ini? Mungkin. Lin Bai berbisik, jika eksekusi ini mempengaruhi 17 jika nyawa pangeran dan yang mulia bahkan terancam, maka Kaisar Suci mungkin tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, pangeran saat ini dan pangeran ke-17 adalah salah satu dari dua pangeran yang paling dihargai oleh Kaisar Suci. Mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah jebakan. Yang mulia putra mahkota dan pangeran ke-17 tidak dapat melarikan diri. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, memegangi dahinya dan mendesah pelan. Setelah tiba di ibu kota dewa, Lin Bai semakin merasa otaknya tidak cukup digunakan. Bai He tersenyum pahit dan berkata, saya masih tidak mengerti. Su Xiaotian terkekeh dan berkata, saya tidak mengerti apa rahasianya. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari internet, ini seharusnya merupakan jebakan yang diatur oleh peluang besar tertentu. Itu saja berita yang kami dapatkan, saya ingin tahu apakah Tuan Ye dipuas. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melambai, menunjukkan bahwa Su Xiaotian boleh pergi. Bai He menyuruh Su Xiaotian pergi dan membayar semua uangnya. Tidak lama kemudian, Bai He kembali lagi dan melihat Lin Bai duduk di aula atas dengan wajah cemberut, matanya di bawah topeng mawar penuh kelelahan. Bai He tersenyum pahit dan bertanya, Tuan Yedi, kamu sudah tua dan bodoh, dan kamu masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya sudah menemukan jawabannya, saya sepertinya tahu apa yang akan mereka lakukan. Bai He tertegun dan menatap Lin Bai dalam diam. Biarkan GG Hall memeriksanya dan melihat apakah yang dikatakan Su Xiaotian itu benar. Lin Bai berkata dengan suara rendah, selain itu, biarkan saudara-saudara di GG Hall bekerja lebih keras akhir-akhir ini, mengawasi keempat pangeran, master nasional, dan dua pria di kiri dan kanan. Jika ada berita tentang pergerakan Perdana Menteri, Raja Naga, Raja Phoenix, 18 penguasa militer kelas 1 di ibu kota dewa, harap laporkan langsung. Ya. Bai He menjawab dengan hormat. Selain itu, pilih 1000 orang kuat dari Aula Sa dan Wu, semuanya harus memiliki tingkat kultivasi di atas alam aspirasi. Lin Bai berbisik, Bai He, buatlah pengaturan dan ambil sejumlah besar sumber daya budidaya dan bahan-bahan dari rumah harta karun. Obat mujarab, beritahu mereka bahwa mengambil ramuan dan sumber daya dapat mengorbankan nyawa mereka. Jika mereka ingin mengambilnya, biarkan mereka berpartisipasi dalam rencana dalam 7 hari. Jika mereka tidak mengambilnya, menyerah. Bai He berkata sambil tersenyum pahit, jangan khawatir, Tuan Yedi, saudara-saudara di aliansi pedang semua menunggu perintah Anda selanjutnya. Tantangan terakhir dengan Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri Kanan sepertinya untuk membuat saudara-saudara ini merasakan arti hidup, sehingga mereka bersemangat untuk Anda mendapat perintah. Lin Bai terkekeh dan mengangguk, saya sangat berharap bahwa saya tidak akan pernah memberi perintah, karena begitu perintah saya diucapkan, banyak saudara akan mati. Siapa yang terlahir abadi? Saudara-saudara di aliansi pedang, pada dasarnya mereka telah mati beberapa kali. Sebelum aliansi pedang didirikan, keadaan mereka lebih buruk daripada mati. Setelah aliansi pedang didirikan, mereka menemukan makna hidup. Bai He berkata sambil tersenyum, tidak hanya prajurit aliansi pedang, bahkan Bai He sepertinya telah menemukan tujuan baru. Saya ingat ketika Lin Bai ingin mempertahankan Bai He memiliki ekspresi mati di wajahnya dan hatinya pucat. Dia tidak ingin tinggal di aliansi pedang lebih lama lagi. Dia hanya ingin meninggalkan aliansi pedang dan bepergian keliling dunia. Tapi kemudian Lin Bai membujuknya untuk tetap tinggal, dan sekarang, sikap Bai He berubah drastis, dan dia menjadi lebih antusias dengan hal-hal di aliansi pedang. Tidak hanya Bangau Putih, tetapi juga 12 gagak dari aliansi pedang tampaknya sangat termotivasi.
Ini mungkin yang dikatakan Bai He tentang arti hidup. Oke, kamu turun dan buat pengaturannya. Biarkan saudara-saudara bersorak. Dalam 7 hari, akan ada kekacauan besar di kota Tuhan. Kata Lin Bai dengan suara rendah. Setelah Bai He mundur, Lin Bai adalah satu-satunya yang tersisa di aula pedang besar, duduk sendirian di posisi tinggi. Apakah itu Pangeran Rong? Mata Lin Bai berkedip dingin. Satu-satunya orang yang memiliki dendam terhadap Su Jin adalah Pangeran Rong. Di masa lalu, beberapa pendekar yang mengaku sebagai penggarap pedang Jianhu pernah membunuh putra sulung Pangeran Rong, yang membuat Pangeran Rong menaruh dendam. Sekarang jika menyangkut Su Jin, Pangeran Rong tentu saja menjadi sasaran kecurigaan pertama Lin Bai. Tapi apakah itu Pangeran Rong atau pangeran lainnya? Setelah 7 hari, pasti akan terjadi kekacauan besar di kota Tuhan. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai kembali ke Longting. Saat mereka mencapai Gunung Xiaoyuan, mereka melihat Mo Ling datang dari kejauhan, dan berteriak sambil tersenyum, "Saudara muda Lin Bai, oh, tidak, kamu harus memanggil saudara muda Lin Bai Tuan Markis sekarang. Saudara muda Mo. Ling, kamu juga apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku?" Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Haha. Mo Ling menutup mulutnya dengan senyuman dan mengangkat alisnya, "Ayo, ikuti saya ke Gunung Ujian. Guru ingin bertemu dengan Anda. Saya tahu Anda semua bersenang-senang di kota Feng Yue tadi malam, jadi saya datang hari ini. Bagaimana? Feng Yue, apakah kamu gadis cantik dari kota?" Tentu saja dia tidak secantik kakak senior Mo Ling. Lin Bai tersenyum santai dan bertanya, "Guru Dongdian ingin bertemu denganku. Mengapa? Anda memenangkan pedang sendu untuk guru. Guru secara alami akan berterima kasih atas kompetisi antar orang suci." Mo Ling terkekeh dan berkata, "Selain itu, guru juga berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda berkompetisi, dia akan mengirim Anda ke Menara Dao untuk berlatih." Bab 3488 Perjalanan ke Menara Tao. Dalam perjalanan ke Gunung Ujian bersama Mo Ling, Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia katakan ketika dia bertemu dengan Master Pedang Sendu di Bed Mansion. Master Pedang Sendu memberitahu Lin Bai bahwa Dongdian adalah orang yang disengaja yang hanya akan menggunakan Lin Bai untuk mencapai tujuannya sendiri. Setelah Lin Bai kehilangan nilai guna, Dongdian tidak akan ragu untuk mengusir Lin Bai dan membiarkan Lin Bai Duo Jia berhati-hati terhadap Dongdian, dia tidak ingin melihat Lin Bai hancur di tangan Dongdian. Meskipun Lin Bai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Master Pedang Sendu, keduanya belum pernah bertemu, dan Master Pedang Sendu datang untuk membujuk Lin Bai, yang juga menanam benih kecil di hati Lin Bai. Gunung Ujian, di samping sungai. Ketika Lin Bai dan Mo Ling mendekat dari kejauhan, mereka melihat Tang Su dan Liu En berdiri di belakang Dongdian, mereka sepertinya sedang menyaksikan Dongdian memancing dari belakang. "Tuan, Lin Bai ada di sini." Mo Ling berjalan dan berteriak sambil tersenyum. Begitu Dongdian mendengar Lin Bai datang, dia segera meletakkan pancingnya, berbalik dan berteriak dengan wajah gembira, "Lin Bai ada di sini, ayo duduk. Saya telah melihat Tuan Dongdian." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, lalu pergi. Pergi ke Dongdian dan saksikan kendaraan hias di sungai. Mo Ling pernah mengatakan sebelumnya bahwa Dongdian sepertinya suka memancing, tetapi dia tidak pernah bisa menangkap ikan. Sekarang Lin Bai berjalan ke sungai dan dia melihat Dongdian sedang menggoda pelampung dengan tangannya, menyebabkan kail di air bergoyang ke kiri dan ke kanan, dengan cara ini bagaimana ikan bisa jatuh. "Guru Dongdian, kamu harus meletakkan pelampung dengan tenang di dalam air daripada mengocoknya terus-menerus. Jika tidak, ikannya akan ketakutan." Meskipun Lin Bai tidak suka memancing, dia telah melihat orang lain memancing dan berpikir begitu. Belum pernah ada orang yang terus mengguncang kendaraan hias untuk bersenang-senang seperti Dongdian. "Saya begini saja, melihat pelampung terus bergetar di tangan saya. Kalau saya suruh berhenti, pelampung akan berhenti. Kalau saya suruh bergerak, pelampung akan bergerak. Inilah nikmatnya memancing bagi saya. Beberapa orang menangkap ikan. Menyenangkan, dan saya tidak perlu menangkap ikan untuk bersenang-senang," kata Dongdian sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum setengah mengerti, matanya tiba-tiba berkedip, tapi dia tidak banyak bicara. Dongdian kembali sadar dan terkekeh, "Lin Bai, kamu memenangkan tempat pertama di Longtai, mengalahkan Gong Yang Hao, dan dianugerahi gelar juara. Saya secara khusus berterima kasih padamu hari ini. Kamu mengalahkan Gong Yang Hao, dan kamu bisa dianggap sebagai milikku. Dendam antara aku dan Master Pedang Sendu telah dihapuskan. Mulai sekarang, aku bisa berlatih ilmu pedang lagi. Guru Dongdian mengajariku ilmu pedang. Aku harus melakukan hal yang sama.
Lin Bai tidak mengatakan apa-apa rendah hati atau sombong, dengan ekspresi yang sangat tenang. Saya berjanji sebelumnya bahwa Anda telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-7. Setelah kompetisi selesai, saya akan mengirim Anda ke Menara Dao untuk berlatih. Saat dia berbicara, Dong Dian mengeluarkan slip giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dan berkata, bawalah slip giok saya ke kantor pengurus, dan mereka secara alami akan membawa Anda ke Menara Tao. Tuan, kebetulan saya ada waktu luang di sore hari. Jika saudara muda Lin Bai ingin pergi ke Menara Tao, saya bisa mengirimnya ke sana. Mo Ling terkekeh saat ini. Oke. Dong Dian mengangguk dan tersenyum, Lin Bai, ketika kamu pergi ke Menara Tao, kamu harus berlatih dengan baik, tahu. Lin Bai mengangguk sedikit dan duduk di Gunung Wujian mengobrol dengan Dong Dian selama setengah hari. Itu tadi siang hari Fen Chai dan Mo Ling meninggalkan Gunung Wujian bersama-sama. Setelah Lin Bai dan Mo Ling pergi, Tang Sucai bertanya dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda benar-benar berencana membiarkan dia pergi ke Menara Dao untuk melakukan itu? Dia mungkin lebih berguna daripada Anda. Karena dia bisa memenangkan platform naga pertama, saya yakin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan benda ini. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Dong Dian, dan matanya sangat dingin dan kejam saat dia berkata, saat saya mendapatkan benda itu, saya bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam Dao. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua kuno ini yang akan menjadi lawan saya. Bahkan Dugu Xinghe, master pedang dari ibu kota ilahi, tidak terkecuali. Mata Dong Dian bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, Dugu Xinghe, selama pertempuran saat itu, aku dijebak olehmu selama lebih dari 100 bertahun-tahun, bagaimana bisa? Hati-hati, aku tidak akan menyerah begitu saja. Hari ini, kamu tidak lagi memiliki Lin Duo untuk membantumu. Aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku setelah aku menerobos ke alam Dao. Meninggalkan Gunung Wujian, Lin Bai dan Mo Ling berjalan berdampingan di jalan kuno. Jika kamu ingin pergi ke Menara Dao, kamu harus pergi ke kantor manajemen untuk melamar. Mo Ling berkata sambil tersenyum kepada Lin Bai di sepanjang jalan. Kakak senior Mo Ling, di mana Menara Tao? Kantor pemerintahan manakah di ibu kota Dewa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang keberadaan Menara Tao, sejauh ini Lin Bai mendengarnya. Sepertinya tidak berada di ibu kota Dewa. Saya telah melihat lorong di ibu kota. Mo Ling menutup mulutnya dan tersenyum, Menara Tao tidak berada di ibu kota Dewa, atau di benua kuno, tetapi nenek moyang yang kuat dari Paviliun Long Ting Feng menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk mengukir tempat tinggal di kehampaan di atas Long Feng Mansion. Ini adalah dunia mini dengan ruangan yang sangat sedikit dan hanya dapat menampung beberapa ribu orang. Jadi, jika Anda ingin pergi ke Menara Dao, Anda harus pergi ke kantor pramugara. Di kantor pramugara, Anda bisa hanya masuk setelah kamu mendapatkan token pas. Daolo. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan pencerahan. Ditemani Mo Ling, Lin Bai datang ke kantor manajemen Yang Dian dan mengeluarkan surat rekomendasi Dong Dian. Pengurus di kantor manajemen segera melaporkannya. Setelah beberapa saat, mereka mendapatkan liontin giok untuk Lin Bai dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Tuan Lin Bai, liontin giok ini adalah voucher Anda untuk memasuki Menara Tao di masa depan. Harap simpan dengan hati-hati. Jika rusak atau hilang, Anda dapat datang ke kantor pramugara untuk melamar lagi. Pelayan di kantor pramugara menyerahkan liontin giok itu kepada Lin Bai dan berkata, Tuan Lin Bai hanya perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan liontin giok itu untuk memasuki Menara Tao. Terima kasih. Lin Bai mengambil liontin giok itu dan keluar dari manajemen kantor. Saya melihat kata Tao yang sangat indah terukir di liontin giok. Apakah kamu mendapatkan liontin giok itu? Mo Ling terkekeh. Lin Bai mengangguk, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Apakah kamu ingin pergi ke Menara Tao dan melihatnya? Mo Ling bertanya sambil tersenyum. Oke. Lin Bai segera memegang liontin giok dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalam liontin giok seperti yang dikatakan pelayan yang bertanggung jawab. Tiba-tiba, lingkaran sihir kuno tiba-tiba muncul di liontin giok Lin Bai, dan semburan kekuatan teleportasi muncul di tubuh Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai merasa tubuhnya seperti ditarik ke kejauhan dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, Lin Bai memandang Mo Ling dan melihat bahwa dia juga memegang liontin giok di tangannya, dan kekuatan teleportasi muncul di tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara muda Lin Bai, sampai jumpa di Menara Dao. Wah!
Begitu kata-kata Mo Ling bergema di telinga Lin Bai, tubuh Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan melonjak ke langit. Mata Lin Bai menyaksikan paviliun Longting dan Feng di bawah secara bertahap menjadi semakin kecil, dan secara bertahap seluruh kota ditutupi oleh mata Lin Bai. Ketika Lin Bai berubah menjadi cahaya putih, membubung ke langit, tiba-tiba ada lubang hitam besar di suatu tempat, dan cahaya putih yang berubah menjadi Lin Bai tersedot ke dalam lubang hitam. Tenggelam dalam kegelapan, ketika cahaya muncul lagi di depan Lin Bai, dia sudah muncul di ngarai dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Dan di sini, ada pejuang lain yang terbang bola-balik dengan cepat di udara, dengan ekspresi tenang dan mata fokus, seolah-olah mereka semua sedang mencari peluang. Bab 3489 Menara Tao 1000 Lantai. Lin Bai berada di pintu masuk ngarai. Di ngarai di depannya, terdapat pegunungan yang indah dan air yang jernih, serta awan warna-warni yang menggantung di langit. Sepertinya jaraknya terlalu jauh di luar. Di pegunungan di kedua sisi ngarai, ada gua yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Lembah itu sangat besar, Lin Bai berdiri di bawah dan memandang ke langit, sepertinya lembah itu tingginya puluhan juta kaki, setinggi langit. Ini Menara Dao. Saat Lin Bai terkejut, suara Mo Ling terdengar dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang untuk melihat ke arah Mo Ling dan tersenyum pahit, sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Menara Tao dan dia sangat terkejut dengan keagungan Menara Tao. Gunung-gunung di kedua sisi ngarai di sini tingginya sekitar 9.000 kaki. Ada lebih dari 70.000 gua besar dan kecil. Semuanya ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang paling dekat dengan alam Dao atau bahkan menjadi alam Dao di alam Dao. Benua kuno. Mo Ling menjelaskan sambil tertawa, pejuang manapun yang datang ke Menara Dao dapat dengan bebas belajar dan berlatih di sini, tanpa batasan waktu atau budidaya. Selama Anda memenuhi syarat, Anda dapat belajar. Mo Ling terkekeh. Kita sekarang berada di bawah. Melihat ke atas, dinding batu di kedua sisinya tampak seperti gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit, jadi tempat ini disebut Menara Tao. Dan karena tingginya sekitar 10 juta kaki, maka disebut juga Menara Tao 1000 lantai. Mo Ling berkata sambil terkekeh. Sambil berbicara, Lin Bai dan Mo Ling berjalan ke ngarai dan melihat banyak prajurit terbang mengelilingi gua di udara, seolah-olah mereka sedang menguji sesuatu. Berjalan di bawah ngarai, di dalamnya juga terdapat gua. Lin Bai melihat sekeliling dan segera masuk ke dalam gua, diikuti oleh Mo Ling. Tidak ada seorang pun di dalam gua ini, hanya ada ruangan batu sederhana di dalamnya, namun dindingnya ditutupi tulisan padat. Lin Bai melihatnya dan melihatnya dengan serius. Mo Ling tidak mengganggu Lin Bai dan berdiri diam di belakang Lin Bai. Mo Ling sudah membaca teks di ruang batu ini berkali-kali. Bahkan jika dia tidak bisa menghafalnya, dia sudah memahaminya dengan jelas. Tidak perlu membacanya sekarang. Ditulis dengan baik. Lin Bai tersenyum tulus setelah membacanya. Mo Ling kemudian berbicara, gua ini ditinggalkan oleh seorang pejuang bernama Le Heng di Kerajaan Suci Pusat. Orang ini awalnya adalah seorang pejuang di sebuah daerah kecil di Kerajaan Suci Pusat. Karena kesempatan yang besar, dia menjadi seorang pejuang di hanya beberapa hari. Dia berkultivasi ke alam Tao dalam 10 tahun. Dia direkrut oleh Kerajaan Suci dan diangkat menjadi jenderal. Kemudian, dia menjadi wakil kepala divisi pembantaian naga. Seiring berjalannya waktu, orang ini tahu bahwa dia tidak dapat menerobos alam Tao, jadi dia datang ke sini. Ketika saya tiba di Menara Tao, saya meninggalkan wawasan kultivasi seumur hidup. Pada dasarnya setiap pejuang yang datang ke Menara Tao akan melihat wawasan kultivasinya, tetapi mereka tidak ada gunanya karena dia mengandalkan nasib sial untuk sampai ke sana. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang telah memasuki alam Dao akan dilahirkan kembali di benua Mangu selama puluhan juta tahun dengan kesempatan yang didapatnya. Kata Mo Ling dengan senyum masam. Lin Bai mengangguk setuju. Dilihat dari kata-kata di dinding batu yang baru saja dibaca, prajurit bernama Le Heng ini mengambil sejenis ramuan yang disebut bunga impian semua orang suci, yang membuka kebijaksanaan spiritualnya yang luar biasa dan memungkinkannya untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, dia berkultivasi hampir tanpa akar, semuanya datang secara alami, dan dia tidak berhenti sampai dia mencapai alam kuasi Dao. Namun akan sulit menemukan bunga impian Halloween seperti ini di benua kuno. Setelah menonton beberapa saat, Lin Bai dan Mo Ling keluar dari gua. Kakak senior Mo Ling baru saja mengatakan bahwa tidak ada batasan di sini. Prajurit bisa berlatih selama mereka mau, kan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya. Selama kamu memenuhi syarat untuk berlatih. Mo Ling terkekeh.
Apa artinya memenuhi syarat? Lin Bai bertanya dengan bingung. Ikuti aku. Mo Ling tersenyum misterius dan terbang langsung dari dasar lembah. Lin Bai memikirkan sesuatu di benaknya dan terbang dengan cepat. Sepanjang jalan, Lin Bai dan Mo Ling terbang dari dasar lembah, melewati gua yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi dan bertemu dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, kami sampai di sebuah gua. Lin Bai melihat dari kejauhan ada banyak prajurit yang mengantri di depan gua. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Ling berkata dengan lembut, pemilik asli gua ini bernama Xiao Panlong. Dia pernah disebut Raja Bela Diri di benua kuno. Dengan tubuh dan sepasang tinjunya, dia menghajar prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua kuno hingga jatuh ke tanah dan menyatakan diri mereka pengikut. Menurut legenda, sebelum dia meninggalkan sepotong tulang Tao di dalam gua, yang berisi semua pesona Tao miliknya. Tulang Tao. Lin Bai terkejut dan menatap Mo Ling dengan sedikit ngeri. Lin Bai tahu bahwa ketika seorang pejuang menerobos ke alam Dao, seluruh tubuhnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan dari dalam keluar. Ramuan ilahi akan menyatu dengan sajak Tao dan berubah menjadi buah Tao. Lin Bai telah memperoleh buah Dao kering sebelumnya. Tulang Dao yang dibicarakan Mo Ling sekarang adalah hal paling berharga yang tertinggal setelah kematian para pejuang yang belum menerobos ke alam Dao. Para pejuang menyebutnya tulang Tao, dan tanah Buddha di Shizu menyebutnya peninggalan. Seorang pejuang yang dapat memadatkan tulang Tao pasti memiliki pesona Tao yang sangat tinggi selama hidupnya, dan kemungkinan besar dia sudah sangat dekat dengan alam Tao. Sejak berita tentang keberadaan tulang Tao tersebar di Gua Xiao Panlong, para pejuang akan datang ke guanya hampir setiap hari untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat merasakan tulang Tao. Mo Ling berkata sambil tertawa. Bagaimana saya bisa mendapatkan Dao Bon? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Ling berkata dengan lembut, menurut catatan klasik, selama bertahun-tahun keberadaan Menara Dao, ada 9 prajurit yang memperoleh tulang Dao. Mereka semua menyadari Dao Yun di dalam gua, dan tulang Dao muncul keluar udara tipis. Di depan mereka, setelah mereka memperoleh Dao Bon, tanpa kecuali, mereka semua menerobos ke alam Dao dan meninggalkan benua Mangu. Lin Bai mengangguk tiba-tiba menyadari. Saat Lin Bai dan Mo Ling sedang mengobrol, jumlah prajurit yang berbaris di depan secara bertahap berkurang. Sampai orang terakhir keluar dari gua, hanya Lin Bai dan Mo Ling yang tersisa di dalam gua. Kalau begitu, ayo kita lihat juga. Lin Bai juga sangat tertarik dengan apa yang disebut tulang Tao, jadi dia menyarankan kepada Mo Ling. Mo Ling tersenyum dan tidak banyak bicara. Lin Bai segera berjalan menuju gua, ketika sampai di pintu masuk gua, dia didorong keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Lin Bai bingung dan kembali menatap Mo Ling dengan ekspresi bingung. Mo Ling terkekeh dan berkata, inilah yang saya maksud dengan apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Meskipun ada ribuan gua di Menara Tao, menurut pesona Tao yang berbeda dari seorang pejuang, gua-gua ini juga eksklusif. Misalnya, dikatakan bahwa kita semua berlatih ilmu pedang, jadi ketika kita datang ke gua Xiao Panlong, kita akan ditolak, karena Xiao Panlong berlatih tinju, yang berbeda dengan ilmu pedang. Tentu saja, jika Anda bersikeras untuk pergi masuk, kamu bisa. Tetapi itu akan menghabiskan banyak energi. Jika kamu memasuki gua, itu akan menghabiskan banyak energi, dan gua akan menolakmu, jadi meskipun kamu cukup beruntung untuk masuk, aku takut kamu tidak akan bisa mendapatkan rejeki di dalam. Jadi, setiap kali ada seseorang di gedung Tao, begitu seorang pejuang ditolak, dia akan memilih untuk langsung pergi tanpa membuang banyak waktu. Mo Ling menjelaskan dengan tenang. Lin Bai mengangguk menyadari dan mundur ke Mo Ling. Bab 3490 Pedang Petani Merah Abadi. Meskipun Gua Xiao Panlong menolak Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasa kecewa, Lin Bai tidak bisa begitu saja menerobos di depan Mo Ling. Jadi, Lin Bai bertanya, apakah ada gua di sini yang bisa dimasuki oleh para pembudidaya pedang? Dan ada tulang Dao di dalamnya? Tentu saja ada. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Mo Ling langsung membawa Lin Bai pergi dan terbang di depan gua yang penuh dengan pegunungan dan hutan belantara ini. Tidak lama kemudian, Mo Ling membawa Lin Bai ke sebuah gua yang sangat terpencil. Tempat ini tidak semeriah Gua Xiao Panlong. Tidak ada seorang pun di depan gua, dan sepertinya sepi, seolah-olah tidak ada orang yang pernah ke sana. Untuk waktu yang lama. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang berkunjung ke sini, Lin Bai datang ke gua dan melihat kegelapan di dalamnya, dan berkata dengan tenang. Mo Ling datang ke dalam gua dan berbisik kepada Lin Bai, meskipun ada tulang Tao di dalam gua di sini,
mereka diakui sebagai tulang Tao yang paling sulit didapat, sehingga selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memahami rahasianya. Bahkan jika lebih dari 20 tahun yang lalu, penggarap pedang penentang surga membuat pengecualian dan memasuki Menara Dao, dan dia juga mengalami setengah bulan di sini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Mata Lin Bai berbinar, pedang penentang surga penggarap lebih dari 20 tahun secara alami mengatakan Lin Duo. Ayah pernah ke sini. Lin Bai menjadi tertarik dan bertanya, gua siapa ini? Mo Ling berkata dengan lembut, pemilik gua di sini bernama Hong Nong. Zamannya terlalu jauh dari kita sekarang. Tidak ada seorang pun dapat mengingat dengan jelas. Bahkan kerajaan suci klasik sepertinya hampir melupakan orang ini. Dalam klasik, kita hanya tahu bahwa orang ini disebut pedang abadi oleh para pejuang di benua kuno. Pedang abadi Hong Nong. Mo Ling terkekeh. Dikatakan bahwa orang ini dapat memasuki alam Dao saat itu, tetapi dia sepertinya tidak ingin meninggalkan benua kuno, jadi dia mempertahankan budidayanya di puncak alam kuasi Dao sampai dia meninggal. Mo Ling berkata dengan lembut, dan dia tinggal di sini. Tulang Tao di bawah pedang bisa dianggap sebagai harta terbesar di bangunan terowongan ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika Anda mendapatkan tulang Tao dari pedang abadi Hong Nong, Anda bisa langsung masuk ke dalam alam Tao. Benarkah? Lin Bai berpikir, dan segera melangkah masuk. Mo Ling mengikutinya dari dekat. Ketika kami sampai di gua, dinding sekitarnya diukir dengan lukisan batu berbintik-bintik. Sebuah lukisan diukir dengan sapi tua membajak tanah. Sebuah lukisan menggambarkan sebuah desa dan kincir air besar. Sebuah lukisan menggambarkan seorang petani sedang makan semangka. Sebuah lukisan menggambarkan seorang pemuda dengan pedang membunuh bandit. Keempat lukisan ini diukir menjadi satu, namun sama sekali tidak berhubungan. Lin Bai bingung sejenak. Empat lukisan inilah yang konon mengandung berkah yang luar biasa. Banyak pejuang berbakat, apakah mereka seorang pembudidaya pedang atau bukan, telah memasuki tempat ini untuk memahaminya, tetapi belum ada yang mampu memahaminya. Temukan rahasia di baliknya ini. Mo Ling melihat keempat lukisan itu dan tertawa pelan. Jika kamu bisa memahami rahasia keempat lukisan ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam Tao di masa depan. Kata Mo Ling sambil terkekeh. Menarik. Lin Bai meliriknya, berbalik dan pergi bersama Mo Ling. Hampir sepanjang hari berikutnya, Lin Bai mengikuti Mo Ling dan berjalan di Menara Tao, mendengarkan Mo Ling menjelaskan banyak legenda tentang gua di dalam gedung. Ketika Lin Bai dan Mo Ling meninggalkan Menara Dao, hari sudah larut malam ketika mereka kembali ke ibu kota. Setelah keduanya berpisah, Lin Bai kembali ke Gunung Xiaoyuan. Di Gunung Wujian, Mo Ling berjalan menuju Dongdian. Apakah dia sudah melihat empat mural Sword Immortal Hong Nong? Dongdian bertanya. Mo Ling mengangguk dan berkata, aku mengajaknya melihatnya sendiri. Dongdian bertanya, apa yang dia katakan setelah membacanya? Dia bilang, itu menarik. Kata Mo Ling lembut. Setelah mendengar ini, Dongdian terdiam dan berkata sambil terkekeh, haha, Lin Bai benar-benar menarik. Tuan, dia sepertinya tidak menghargai integritas pedang abadi Hong Nong. Mo Ling berkata dengan suara rendah suara, Mo Ling pernah mengajak pembudidaya pedang lain yang dilatih di Dongdian untuk melihat gua pedang abadi Hong Nong. Namun, setelah melihatnya, murid-murid itu semua bersemangat dan gembira. Beberapa dari mereka bahkan langsung duduk di dalam gua untuk memulai pencerahan. Tapi setelah Lin Bai membacanya, dia sepertinya tidak mengambil hati, dia hanya mengatakan sesuatu yang menarik lalu berbalik dan pergi. Beri dia waktu, mungkin dialah yang akan mengungkap empat mural Sword Immortal Hong Nong. Dongdian berbisik, selama periode ini, kamu bekerja lebih keras. Jika dia mendapatkan tulang pedang abadi Hong Nong, berikan padaku. Jika perlu, gunakan semua cara yang memungkinkan. Ya, jawab Mo Ling. Lin Bai beristirahat setelah kembali ke Gunung Xiaoyuan. Duduk di ruang rahasia, Lin Bai terus-menerus memikirkan dua hal dalam pikirannya. Hal pertama adalah eksekusi Su Jin dan cara menyelamatkan Su Jin. Su Jin cukup baik kepada Lin Bai, jika dia yakin, Lin Bai tidak ingin melihat Su Jin mati. Yang kedua adalah empat lukisan di dinding batu Sword Immortal Hong Nong di Menara Tao. Keempat lukisan tersebut sangat menarik, seolah-olah tidak ada hubungannya, namun tampak koheren. Saat Lin Bai melihat keempat lukisan itu untuk pertama kalinya, dia sepertinya punya perasaan, seolah sedang menceritakan sesuatu. Keesokan paginya, setelah Lin Bai mandi, dia mengeluarkan liontin giok itu lagi dan memasuki Menara Tao. Lin Bai pernah mengunjungi Gua Sword Immortal Hong Nong sekali, dan sekarang dia sangat familiar dengan perjalanan tersebut.
Sesampainya di Gua Jianxian Hongnong, tidak ada seorang pun di sini, karena sudah lama tidak ada orang yang mengunjungi Gua Jianxian Hongnong. Lin Bai memasukkan liontin gioknya ke dalam alur di dinding, dan lingkaran sihir mulai beroperasi dengan tenang, melindungi gua agar tidak diganggu oleh orang luar. Ini adalah lingkaran sihir yang didirikan oleh Menara Dao, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika para pejuang sedang bermeditasi, mereka tidak akan diganggu oleh gangguan yang sembrono. Lin Bai duduk di kamar dan melihat 4 mural di depannya. Petani tua membajak tanah dengan lembunya, kincir air yang berputar perlahan, pemuda membunuh bandit dengan pedangnya, petani memakan semangka dengan senyuman di wajahnya. Apa arti dari keempat lukisan ini? Lin Bai duduk bersila, memandangi 4 lukisan di depannya, dan mulai berpikir keras. Jika keempat lukisan itu menceritakan kehidupan peri pedang Hongnong, maka urutannya seharusnya, petani tua yang membajak tanah dengan lembunya adalah ayahnya. Dia melahirkan putranya Hongnong, tetapi Hongnong sepertinya tidak suka bertani. Setelah ayahnya sambil membajak sawah, dia duduk di samping dan makan semangka. Dan kincir air besar mewakili keharmonisan desa kecil. Suatu hari, bandit menerobos masuk dan petani merah melawan dengan pedangnya. Tapi ini rasanya juga tidak benar. Atau haruskah kukatakan itu? Para bandit menerobos masuk, dan petani merah melawan dengan pedangnya. Setelah mengalahkan para bandit, dia menjadi pahlawan desa. Ayahnya sedang membajak tanah. Sebagai imbalannya, dia membiarkannya duduk di samping dan makan semangka. Kapal tangker air besar juga mewakili pemulihan perdamaian di desa. Tapi ini terasa tidak benar. 4 lukisan, 3 orang, kincir air besar, sebuah desa. Apa yang ingin kamu katakan? Lin Bai duduk di dalam gua, berpikir keras.